Kemudian soal yang nomor 2 yaitu C. D dalam kurung tan X per dx sama dengan D dalam kurung sin X per cos X per dx sama dengan cos kuadrat X plus sin kuadrat X per cos kuadrat X sama dengan 1 per cos kuadrat X sama dengan secant kuadrat X. Bisa dijawab. Untuk D dalam kurung tan X per dx, kita menggunakan aturan turunan kalkulus dasar pada tan X sehingga diterapkan aturan turunan bagi pecahan yaitu D dalam kurung U per V per dx sama dengan U aksen V min U V aksen per V kuadrat, di mana U sama dengan sin X dan V sama dengan cos X. Dengan menerapkan aturan tersebut, kita dapatkan D dalam kurung tan X per dx, yaitu sama dengan cos X dikali cos X min dalam kurung min sin X dikali sin X per cos kuadrat X, sama dengan cos kuadrat X plus sin kuadrat X per cos kuadrat X. Perlu diingat bahwa cos kuadrat X plus sin kuadrat X sama dengan 1. Maka disederhanakan menjadi 1 per cos kuadrat X, sehingga didapatkan hasil secant kuadrat X. Untuk D dalam kurung sin X per cos X per dx, terapkan aturan turunan rantai pada fungsi E sin X per cos X. Turunan fungsi luar yang dalam hal ini adalah U per V, di mana U sama dengan E sin X dan V sama dengan cos X. Maka didapatkan D dalam kurung E sin X per dx sama dengan cos X dikali dalam kurung E sin X aksen min E sin X dikali cos X aksen. Turunkan fungsi dalam kurung sesuai dengan aturan rantai dan turunan fungsi eksponensial. Setelah penyederhanaan, maka didapatkan cos kuadrat X ditambah sin kuadrat X per cos kuadrat X. Lalu disederhanakan menjadi 1 per cos kuadrat X. Maka dengan demikian telah membuktikan bahwa D dalam kurung sin X per cos X per dx sama dengan secant kuadrat X. Di sini saya akan melakukan pembuktian turunan fungsi trigonometri menggunakan turunan bentuk U per V, yaitu D dalam kurung cosecant X per dx sama dengan min cosecant X kotangen X. Pembuktiannya sini fx-nya adalah cosecant X yang dapat ditulis sebagai 1 per sin X. Ini dimisalkan sebagai U per V. U-nya adalah 1, V-nya adalah sin X, U aksennya adalah 0, dan V aksennya adalah cos X. Sini disubstitusikan ke rumus F aksen X, yaitu U aksen V min U V aksen per V kuadrat. Di sini U aksennya adalah 0, V adalah sin X, min U-nya adalah 1, V aksennya adalah cos X per V kuadrat. Di sini V-nya adalah sin X, lalu dikuadratkan. Sama dengan min cos X per sin X dikali sin X. Min cos X per sin X dikali sin X dipecah menjadi min 1 per sin X dikali cos X per sin X. Nah, min 1 per sin X berarti sama dengan min cosecant X, kemudian cos X per sin X sama dengan kotangen X. Maka fungsinya berbentuk fx cosecant X. Maka turunan pertamanya adalah f aksen X, yaitu min cosecant X kali kotangen X. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Selanjutnya kita akan melakukan pembuktian pada sinus dan kosinus pada soal D. Kita dapat menggunakan aturan diferensiasi untuk fungsi pembagian, yaitu D dalam kurung U per Pi per dx sama dengan Pi dikali du per dibagi dx kurang U dikali dx dibagi dx per Pi pangkat 2. Kita dapat menghitung dari COTx sebagai berikut. D dalam kurung COTx per dx sama dengan minus sin pangkat 2 x dikurang cos pangkat 2 x per sin x. Penyederhanaan persamaan D dalam kurung COTx per dx sama dengan minus 1 per sin pangkat 2 x. Dan akhirnya menggunakan identitas trigonometri CSC
pangkat 2x sama dengan 1 per sin 2x. Kita dapat menyimpulkan bahwa D dalam kurung COTX per DX sama dengan minus CS pangkat 2x. Jadi kita telah membuktikan bahwa turunan dari COTX adalah minus CS C2x. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pembuktian turunan fungsi trigonometri menggunakan turunan bentuk U per V. Di sini saya akan membuktikan apakah benar D sec X sama dengan tan X kali sec X. Maka kita akan buktikan menggunakan fx sama dengan 1 per cos X. Karena 1 per cos X sama dengan sec X. Kemudian ini adalah bentuk turunan U per V. Bentuk turunannya adalah U aksen V kurang V aksen U per V kuadrat. Untuk turunan dari U adalah 0, untuk turunan dari V adalah min sin X. Maka bentuk turunan ini kita aplikasikan, yaitu U aksen sama dengan 0, V sama dengan cos X kurang V aksen sama dengan min sin X, kemudian U sama dengan 1 per V kuadrat, yaitu cos kuadrat X. Kemudian kita kalikan 0 dikali cos X sama dengan 0. Min kali min sin X sama dengan sin X. Kemudian cos kuadrat X kita jabarkan menjadi cos X dikali cos X. Lalu sin X per cos X dikali 1 cos X kita ubah menjadi sin X per cos X adalah tan X. 1 per cos X adalah sama dengan sec X. Jadi dapat dilihat bahwa pembuktian yang dihasilkan dari perhitungan ini adalah benar. Karena sec X sama dengan tan X dikali sec X adalah benar. Di sini saya akan menjelaskan pembuktian aturan turunan fungsi pembagian. Nah, misalkan fx sama dengan fx per gx, maka f aksen x kita ubah ke bentuk diferensialnya dari fx per gx tadi menjadi limit h menuju 0 fx plus h dikurang fx dibagi h. Nah, setelah kita ubah ke fungsi diferensialnya, kita substitusikan menjadi limit h menuju 0 fx plus h per gx plus h dikurang fx per gx dibagi h. Nah, berikut itu adalah hasil dari substitusinya. Selanjutnya kita sederhanakan dengan mengalihkan gx dikali gx plus h. Menjadi hasilnya limit h menuju 0 gx dikali fx plus h dikurang fx dikali gx plus h per h min gx dikali gx plus h. Setelah kita sederhanakan, kita ambil dari limit h yang mendekati 0. Hasilnya sebagai berikut. F aksen x dikali gx min fx dikali g aksen x per g pangkat 2 x. Karena sesuai dengan soal yang diberikan, berarti hasil pembuktian yang berikut sangat valid.